Shalom teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang saya kasihi. Kembali lagi bersama kami untuk melakukan kebaktian bersama dengan SMA Masih Kudus. Mari kita mulai dengan lagu Berkat Kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat melakukan kebaktian bersama-sama secara online di rumah masing-masing. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Banyak Kau milikku di surga, ada yang ku ingini bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Lingkupiku. Shalom Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang agung yang tak terbatas itu. Kasih yang telah membuat jarak antara surga dan dunia tidak lagi terhalang. Karena Engkau yang Maha Tinggi berkenan menjangkau kami yang hina dan berdosa ini. Kuasa dosa yang selama ini menghalangi antara Engkau dengan kami. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu dapat ditembus. Bahkan oleh karya-Mu di dalam Tuhan Yesus itu, kami beroleh penebusan atas dosa-dosa kami yang mengangkat kami ke dalam kemuliaan-Mu sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami rindu hidup kami disertai dituntun oleh Tuhan, supaya kami berkenan kepada-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan menolong kami ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 18.
1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan Februari ini dan khususnya tanggal 14 kita biasa ambil bagian di dalam perayaan Hari Valentine yang kemudian dikenal sebagai Hari Kasih Sayang. Tentu yang terbaik bagi kita adalah memaknainya dari perspektif firman Tuhan. Dan jelas bagi kita bahwa core value atau basic value, nilai dasar dari kebenaran iman Kristen adalah nilai cinta kasih. Allah adalah kasih dan menyatakan kasih terbesarnya kepada umat manusia melalui karya penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan karena itu tentu hari kasih sayang menjadi hari yang baik bagi kita untuk menghayati kembali bagaimana seharusnya kita hidup dengan sesama kita. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang saya bacakan bukanlah ayat-ayat yang asing bagi kita. Salah satu bagian firman Tuhan yang terkenal, yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Apa uniknya persahabatan antara Daud dan Yonatan ini? Uniknya adalah bahwa mereka ini secara status sosial jelas berbeda. Yonatan adalah seorang putra mahkota raja, anak raja yang kelak akan menggantikan ayahnya yaitu Saul sebagai raja atas Israel dalam kedudukannya sebagai putra mahkota. Sedangkan Daud, dia adalah anak bungsu, laki-laki bungsu dari seorang rakyat biasa atau rakyat jelata yang adalah gembala kambing domba di Bethlehem, sebuah kota kecil. Nah, kita melihat perbedaan status sosial yang sedemikian jomplang ini ternyata tidak menghalangi persahabatan yang begitu baik, yang begitu indah antara Daud dan Yonatan. Kita melihat setelah Daud selesai berbicara dengan Saul, dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Perpaduan jiwa. Istilah kerennya chemistry kalau zaman sekarang ya. Ada chemistry antara jiwa Daud dan jiwa Yonatan, antara jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Jiwa dua orang yang sangat berbeda status sosialnya, tetapi tidak menghalangi mereka untuk bersahabat. Dan betapa kita melihat Yonatan yang punya kedudukan yang tinggi di tengah masyarakatnya itu mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Wah, luar biasa sekali. Di tengah-tengah dunia yang telah membangun sekat-sekat pemisah antar manusia, apalagi kalau sudah bicara tentang status sosial, ya, derajat, wah begitu ya, seringkali membuat orang begitu jauh. Tetapi lihatlah bahwa status sosial yang berbeda ini tidak menghalangi Yonatan untuk menjadikan Daud sebagai sahabatnya. Ketika berjumpa, yang terjadi pada Yonatan bukanlah memandang hina Daud. Siapa ini? Rakyat jelata, nggak level dengan aku. Lalu kemudian membuli dia, oh tidak. Kita melihat bahwa Yonatan jiwanya berpadu dengan jiwanya Daud. Dan Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Yonatan di dalam hal ini tidak memandang muka,
Sekalipun Daud derajatnya secara masyarakat, sosial masyarakat begitu jauh dengan dia, tetapi Yonatan mampu untuk mengasihi Daud seperti dia mengasihi jiwanya sendiri. Nah, maka kita melihat di sini ini bukan sekedar basa-basi, tetapi kalau kita melihat dikatakan di sana, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yonatan? Dikatakan bahwa Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Sampai mengikat perjanjian. Wah, kok kayak orang menikah saja, bikin janji. Janjinya apa? Janjinya adalah oleh karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Artinya janji bahwa persahabatan di antara mereka ini tidak akan terpisahkan. Sebagai simbol janji itu, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Apa yang dimiliki oleh Yonatan diberikannya kepada Daud. Hal yang sangat pribadi pada Yonatan diberikannya kepada Daud. Wah, luar biasa sekali. Persahabatan yang begitu indah. Dan bukan hanya itu, kalau kita melihat ketika Saul dilanda kebencian yang besar dan kemudian Daud hendak dibunuhnya, maka kita melihat ketika Saul berupaya untuk menjebak Daud, mencarinya untuk membunuhnya, justru Yonatan yang tampil sebagai pembelanya. Kita dapat melihat di dalam pasal 19. Dan kemudian kita juga membaca bagaimana Daud dan Yonatan itu membuat perjanjian yang luar biasa sekali. Sehingga kita melihat bahwa sekalipun Saul sangat membenci Daud, tetapi ternyata itu tidak mempengaruhi kasih Yonatan kepada Daud. Yonatan tetap membela Daud, setia kepada Daud. Sekalipun mereka dipisahkan oleh ayah Yonatan, yaitu Saul. Tetapi kita melihat bahwa kasih Yonatan kepada Daud sungguh tidak berubah. Perjanjian mereka begitu luar biasa. Persahabatan di antara mereka begitu indah. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari persahabatan antara Daud dan Yonatan ini, bagaimana Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kita belajar sesungguhnya hal ini patut untuk menjadi pegangan teladan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mari belajar seperti Daud dan Yonatan. Yonatan dan Daud, mereka bersahabat dengan tidak memandang muka. Yang dilihat oleh mereka adalah bahwa jiwa mereka ini dapat bersatu, berpadu. Sekalipun Yonatan punya kedudukan yang tinggi, Daud hanya rakyat jelata, tetapi Yonatan bisa mengasihi Daud sedemikian rupa. Yang terjadi bukan Yonatan membuli Daud, melecehkannya, menghinanya. Bahkan sekalipun oleh Saul dipandang bahwa Daud ini bisa membahayakan tahta yang kelak diwariskan kepada Yonatan. Karena itu pernah dikatakan oleh Saul kepada Yonatan, kamu ini hati-hati karena Daud itu bisa mencelakakan kamu, bisa merebut atau membahayakan tahtamu. Tetapi Yonatan tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Dia tetap mengasihi Daud dengan tulus dan ikhlas. Jadi kita melihat bahwa sesungguhnya teladan yang luar biasa ditujukan oleh Yonatan dalam persahabatannya dengan Daud. Biarlah kita pun juga menjalin persahabatan, mengasihi orang-orang di sekitar kita tanpa memandang muka. Kita tidak hanya bersahabat dengan mereka yang sama atau kita anggap selevel dengan kita, sama sukunya, sama asalnya, sama status sosialnya di masyarakat. Yang kaya bersahabat dengan yang kaya, lalu kemudian yang miskin hanya berteman dengan yang miskin. Tidak demikian. Kita belajar dari Yonatan dan Daud. Yang terjadi bukan Yonatan membuli Daud, sebaliknya justru Yonatan berpadu jiwanya dengan Daud, mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan itulah pula kasih yang dinyatakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kita manusia. Dia yang maha tinggi, maha mulia, rela untuk meninggalkan kemuliaan surga, menawarkan persahabatan kepada kita umat manusia. Karena itu Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang bersahabat dengan dia, yang dekat dengan dia, sebagai sahabat-sahabatnya.
Bahkan bukan hanya itu, dia dijuluki sebagai sahabat orang berdosa. Sekali lagi bahwa kasih adalah core value, basic value, nilai utama di dalam kekristenan. Marilah kita mewujudkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari, supaya dunia ini menjadi dunia yang lebih indah, yang lebih baik. Sebab apa? Sebab cinta kasih yang menjadi nilai utamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Kami telah belajar dari keteladanan Yonatan serta Daud. Di dalam persahabatan mereka, kami melihat persahabatan yang tulus ditunjukkan oleh Yonatan kepada Daud. Sekalipun mereka begitu berbeda di dalam kedudukannya, status sosialnya, tetapi Yonatan dapat mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Perbedaan itu tidak memisahkan mereka, tidak menghalangi mereka untuk saling mengasihi. Persahabatan yang begitu indah, yang menjadi teladan bagi kami, supaya kami boleh menciptakan hidup yang bersahabat satu dengan yang lain, tanpa memandang muka, tanpa membeda-bedakan kedudukan, status sosial, perbedaan secara ekonomi, ataupun hal-hal yang lain yang seringkali memisahkan kami satu dengan yang lain. Tolonglah Tuhan, sebab itu sesungguhnya yang dilakukan oleh Tuhan sendiri kepada kami manusia. Tuhan yang maha mulia rela untuk mengasihi kami orang berdosa dan mengangkat kami ke dalam kemuliaan. Tolonglah kami untuk boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kebaktian ya Tuhan secara online bersama-sama. Tuhan, Kau sentahi kami akan menaikkan doa syafaat kami yang pertama untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Bapak Presiden ya Tuhan beserta jajarannya. Kiranya apa yang Bapak Presiden rancangkan untuk negara kami boleh terlaksana dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi di negara kami ini ya Tuhan. Kiranya cepat berlalu ya Tuhan. Dan juga supaya kami boleh melakukan aktivitas kami kembali ya Tuhan seperti dulu kala. Tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru kami. Berikanlah Bapak Ibu Guru kami kesehatan, kekuatan dalam mengajar dan mendidik kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh ilmu dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk pendaftaran yang sekolah kami kerjakan ya Tuhan, supaya kiranya Engkau kirimkan jiwa-jiwa untuk boleh sekolah kami didik ya Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir kebaktian pada hari ini. Kiranya firman yang disampaikan dapat berguna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.